Pemimpin dan wakil rakyat itu disumpah untuk taat dan patuh kepada konstitusi, bukan kepada oligarki. Mari bertaubat dan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, seraya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa kita, negara kita tercinta Indonesia, senantiasa dilimpahi keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari rajut persaudaraan bangsa bersatu untuk kemajuan NKRI. Mari tatap tahun 2022 dengan penuh harapan dan optimisme. Insya Allah kondisi bangsa kita akan menjadi lebih baik lagi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa PKS memilih konsisten tetap berada di luar pemerintahan meskipun harus berjuang sendirian. Saya ingin tegaskan di hadapan kader-kader, struktur, dan seluruh bangsa Indonesia. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah sikap PKS sebagai oposisi di luar pemerintahan adalah hasil musyawarah Majelis Syuro yang menjadi muaranya bertemu seluruh aspirasi dan keinginan anggota dan pemilih PKS, yang oleh karena itu pilihan oposisi ini bukan hanya sekedar pilihan asal beda, tetapi merupakan pilihan politik kolektif yang secara sadar kita putuskan bersama-sama. Yang kedua, sikap PKS sebagai oposisi adalah ijtihad politik untuk menjaga kepatutan dan kepantasan negara demokrasi. PKS ingin menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah agar roda pemerintahan berjalan di atas jalur yang tepat. Power must be checked, power must be controlled. Kekuasaan itu harus diawasi dan kekuasaan itu harus dikontrol. Karena tabiat kekuasaan memang seperti itu. Tabiat kekuasaan memang akan cenderung menyimpang. Tanpa ada kontrol dari oposisi, maka masa depan demokrasi di Indonesia perlahan-lahan akan mati. Untuk memastikan arah perjalanan pemerintah berada pada jalur yang benar sesuai konstitusi, maka dibutuhkanlah keberadaan parlemen yang kuat. DPR RI harus menjadi penyambung lidah bagi warga, bukan menjadi penyambung lidah penguasa. DPR RI adalah kepanjangan tangan rakyat Indonesia, bukan kepanjangan tangan penguasa. DPR RI bukan tukang stempel atas keinginan-keinginan pemerintah semata. Sikap oposisi PKS di parlemen terbukti mendapatkan dukungan yang banyak dari luar parlemen. Banyak sikap PKS mendapatkan pembenaran. Sikap konsisten PKS menolak RUU Cipta Kerja membuahkan hasil dukungan dari Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang tersebut adalah inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu saya mengucapkan jazakumullah khairan pada Ketua Fraksi PKS DPR RI dan Ketua Fraksi PKS MPR RI yang sedemikian terus konsisten berjuang di parlemen untuk menyuarakan apa yang diinginkan oleh partai.